Alibi pelaku taruh korban di masjid bikin polisi syok. Pengakuan pria pembunuh bocah bernama Rafa Fauzan, RF, disebut janggal lantaran mengurai cerita tak masuk akal. Pria bernama Urai Abadi itu menjelaskan alasannya kenapa tega meletakkan jasad bocah usia 1 tahun 11 bulan itu di depan masjid setelah membunuhnya. Kasus kematian Rafa yang merupakan anak dari pasangan suami istri aparatur sipil negara, ASN, di Singkawang, Kalimantan Barat sempat membuat geger publik. Pasalnya sebelum ditemukan tak bernyawa, Rafa sempat disebut menghilang misterius sejak 10 Juni 2025. 4 hari berselang, jasad Rafa ditemukan tak jauh dari rumahnya yakni di depan pintu masuk Masjid Jami Husnul Hatimah pada 13 Juni 2025 pagi. Belakangan terkuak, Rafa ternyata meninggal dunia lantaran dibunuh oleh tetangganya yakni Urai Abadi. Atas temuan tersebut, Polres Singkawang pun segera menangkap Urai pada Sabtu, 14 Juni 2025, malam. Pelaku ditangkap saat berada di kawasan Pasar Hongkong Singkawang. Saat membawa pelaku ke kantor polisi, penyidik sempat menginterogasi Urai terkait dengan kelakuan bejatnya membunuh bocah tak berdosa. Dicecar pertanyaan oleh anggota Polres Singkawang, Urai enteng menjawab. Namun diungkap Urai, ia tidak menggunakan benda tajam untuk menghabisi nyawa Rafa. Padahal sebelumnya polisi telah menemukan sederet barang bukti pembunuhan korban yakni sepeda dan celurit. Kau apakan anak kecil itu? Tanya penyidik dalam video viral yang beredar, dilansir tribunnewsbogor.com dari postingan Instagram pembasmi kehaluan real, Minggu, 15 Juni 2025. Dibekap pakai tangan JA, kata Urai. Lalu, tanya penyidik lagi. Diletakkan ke situ, imbuh Urai. Mulutnya kau bekam? Tanya penyidik. Ia pakai tangan nggak pakai alat-alat itu, akui Urai. Terkait dengan alasannya nekat meletakkan jasad korban di depan pintu masjid, Urai mengurai pengakuan tak wajar. Kata Urai, ia sengaja menaruh korban di tempat ibadah karena berniat untuk sedekah. Mendengar alibi pelaku, penyidik pun dibuat syok. Lalu niat kau mau apa? Tanya penyidik. Saya mau sedekahkan ke masjid, kata pelaku. Kok manusia kau sedekahkan ke masjid? Tanya penyidik lagi. Tapi masih hidup. Kan nggak sampai dibunuh, imbuh Urai. Terkait tudingan membunuh Rafa, Urai tak mengakuinya. Kata Urai, ia tidak sampai menghabisi nyawa bocah tetangganya itu. Semua aksi yang dilakukannya, kata Urai, ia lakukan secara spontan. Lalu kepalanya kena apa bisa sampai luka? Tanya penyidik. Itu aku bawanya, jawab Urai tak jelas. Udah kelihatan di satelit itu kau bawa. Korban, kau masukkan ke sepeda, kau bawa. Jadi kepalanya kau pukul pakai apa? Ujar polisi. Enggak, kepala tadi pukul demi Allah. Mungkin kena keranjang sepeda belakang, alibi Urai. Temuan polisi. Sementara itu terkait dengan pembunuhan Rafa, pihak Polres Singkawang hingga kini masih mendalami motif pelaku. Namun di TKP dan tempat pelaku, polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang diduga dipakai Urai untuk menghabisi nyawa Rafa. Dari hasil olah TKP sampai dengan sekarang, kita sudah menemukan beberapa bukti petunjuk, namun masih dalam proses menganalisa dan kita masih memintai keterangan saksi-saksi yang ada di TKP ataupun yang mengetahui kejadian tersebut, kata Kasat Reskrim Polres Singkawang AKP Dedi Sitepu dilansir dari Tribun Pontianak. Sementara pihak kepolisian masih melakukan pendalaman, keluarga korban mengurai hal tak biasa terkait kematian Rafa. Keluarga Rafa menolak untuk mengautopsi jasad korban. Keluarga memilih untuk memakamkan jasad Rafa dan menyerahkan segala proses hukum kasus pembunuhan tersebut ke pihak kepolisian.